Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Nah, setelah kemarin kita naik bis Bagong dari Kupang menuju ke Dili, terus kita jalan-jalan seharian di kota Dili, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk pulang kembali ke Indonesia. Dan sebagai dua negara yang berada di dalam satu daratan, Pulau Timur, Indonesia dan juga Timor Leste saat ini sedang giat-giatnya membangun kerjasama teman-teman. Terlebih saat ini Timor Leste sudah menjadi anggota ASEAN ya, walaupun belum sepenuhnya ya, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Timor Leste. Tapi di luar itu kita sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara Timor Leste sudah bebas biaya ketika mau berkunjung di salah satu negaranya, alias sudah free visa. Ya benar teman-teman, tidak perlu membayar visa lagi ketika kita mau berkunjung ke Timor Leste ataupun warga Timor Leste yang mau berkunjung ke negara Indonesia. Dan untuk menunjang itu semua, sekarang sudah ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Timor Leste untuk menyediakan transportasi umum di antara kedua negara ini teman-teman. Dan dengan tersedianya bis ALBN, angkutan lintas batas negara ini, semoga kedepannya kerjasama antara Indonesia dan juga Timor Leste makin membaik dan saling menguntungkan. Dari Indonesia sendiri sudah mempersiapkan 2 PO bus untuk melayani rute dari Kupang menuju ke Dili, yakni PT Damri dan juga PO Bagong teman-teman. Sementara dari pihak Timor Leste sudah ada 1 PO bus yang melayani rute dari Dili menuju ke Kupang, yakni PO Babadok. Dan rencananya hari ini saya akan kembali dari Dili menuju ke Kupang dengan PO Babadok Express asli Timor Leste. Gimana keseruannya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Nah, halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku lagi ada di Timor Plaza di Dili dan rencananya pagi ini mau berangkat balik ke Kupang naik bis asli dari Timor Leste. Bisnya ini menarik karena mesinnya itu di belakang dan setelah melihat ke dalam tadi space-nya sih lebih luas dan lebih menarik ya. Jadi ikuti terus perjalanannya ya, menarik sepertinya teman-teman. Isu-isu meruput guys, pagi-pagi meruput banget. Nyari nyari angkot menuju ke Timor Plaza tempat bis Babadok parkir. Ngapain mas? Untuk mas Paravatin Transporte Publico. Kalian tahu nggak artinya apa? Tempat berhenti bis gitu kayaknya. Ya kayaknya tempat berhenti angkot gitu. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku sudah ada di Timor Plaza, kota Dili, dan rencananya pagi ini kita mau pulang ke kota Kupang naik bis lokal dari Timor Leste namanya Babadok. Cuma kayaknya bisnya belum datang, jadi kita disuruh nunggu di depan ini. W4, aduh, itu. Nah, kita disuruh nunggu di sini dan di belakang itu ada Bagong yang kemarin kita naikin kayaknya. Oh enggak, yang kemarin kita naikin tuh sekarang berangkat dari Kupang. Jadi kita masih nunggu bisnya datang teman-teman. Nah kalau teman-teman mau naik bis Bagong ataupun Babadok itu dari sini ya kita berangkatnya. Ini di belakang Timor Plaza. Jadi teman-teman jalan dulu lewat jalan samping menuju ke pintu belakang. Dan masih bareng Pak De Ahmad Wildani, sesepuh dan bini sepuh. ngantuk Pak D. Ngantuk asli Pak D. Dia kayak aku dulu zaman kecil deh. Kalau mau piknik itu malamnya nggak bisa tidur. Malaman nggak tidur guys. Nggak tahu kenapa udah dipaksa merem, wes nggak bisa merem. Heran. Ya gitulah. Ntar Mungkin di bis. Jam 6.15 penumpangnya Bagong sudah boleh naik ke bis teman-teman. Sementara bis kita belum datang, bis Babadoknya. Iya Pak. Adem guys, iya adem banget ini guys. Aku kemarin sampai beriang-beriang kena itu adem ya. Nah, ini bis kita datang teman-teman.
Babadok Express. Nah, Babadok tuh katanya tadi nanya sama orang sini, artinya alat musik. Nah ini teman-teman, kita mau naik bis ini, Golden Dragon. Bis apa mas? Dongfeng. Dongfeng dari China. Ternyata bis kita bukan yang ini teman-teman. Bis kita nanti sebentar lagi akan datang. Ternyata ada dua ya bisnya ya. Tadi kata masnya ada dua. Dan ya kita nunggu bis yang satunya lagi. Bisnya sih kayaknya lebih gede ya daripada Bagong maupun Damri yang kemarin kita temuin teman-teman. Ya gimana di dalamnya nanti kita lihat ya. Nah ini bis Babadoknya itu, nah kalau kita bandingkan dengan bis yang Bagong yang ada di sana, memang dia lebih besar teman-teman. Dan bis ini tuh mesinnya ada di belakang. Jadi menarik sih, kita cobain ya. Untuk tanjakan meliuk-liuk seperti jalur yang kita lalui di Atambua kemarin, gimana ya dia performanya. Hehe. Kita tanya-tanya ke Mas Wildan ini, mbah-mbahnya bis. Kenapa tertarik naik bis ini? Ini lumayan unik guys untuk bis ini, karena kalau di Indonesia ya biasanya bis medium itu mesinnya pakai mesin depan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini grill depannya nggak ada kisi-kisi anginnya, jadi pertanda untuk bis ini tuh mesinnya di belakang. Ini Golden Dragon bis medium mesin belakang, dan ukuran bisnya ini agak besar ya Mas Bola. Oh, dibanding dengan Bagong itu, ya. Bagong ataupun Damri yang mari kita naikin ya. Ini kayak bentet gitu, lebih besar ukurannya bentet, dan rodanya juga lebih besar loh. Coba lihat ya. Oh iya, gawat ya. Ini berapa inch ya? Kayaknya rodanya roda ukuran big bus ini. Ukuran big bus ini rodanya. Dan kapasitasnya infonya juga lebih banyak, antara 35 sampai 40. Kalau yang Bagong ini kemarin kan 30. Dan ada di belakang Dongfeng. Pada mesinnya berapa kemarin lupa saya. Oh iya. Di belakang dari China. Kalau di Indonesia uniknya nih teman-teman, kalau di Indonesia bis Dongfeng ini ada, cuman udah dulu ya kayak Rosalia, Hiba Group gitu udah pernah ada yang medium gini, cuman sekarang udah jarang kelihatan jalan. Jadi yang jalan kalau Dongfeng ini Sugeng Rahayu, kalau teman-teman tahu itu juga dulu Dongfeng, tapi yang big bus ya. Kalau medium itu kayak Rosalia, Hiba Group, apalagi ya Karya Jasa ada juga. Cuman sekarang sih jarang kelihatan, jadi mungkin udah nggak jalan ya. Ya kalau yang masih rutin jalan bis Golden Dragon di Jawa, di wilayah kita itu mungkin ini Menggala yang rute Surabaya Malang. Tapi masih ada. Tapi big bus tapi ya. Ya, tapi big bus, tapi masih banyak yang jalan Golden Dragon. Jadi lumayan langka ini. Mas Bolang sekali ngebis naik bis langka. Wih, ajakannya Mbah Sesepuh dan Pini Sepuh guys. Ya kita masih nunggu unit kita datang untuk kita naik nanti. Sini langsung ngeblong juga ya? Kayak bis-bis gede teman-teman. Ini unit kita datang teman-teman. Ternyata ada dua ya. Kemarin saya pikir itu kabar-kabarnya kan cuma satu bisnya. Ternyata ada dua. Dan dia tuh berangkatnya barengan gitu loh. Jadi saat ini PO Babadok Express ini punya 2 bis teman-teman. Nah kemarin kan infonya itu cuma ada 1 bis. Jadi jadwalnya itu tidak tiap hari berangkat. Misalnya hari Senin dia dari Dili menuju ke Kupang, Selasana dari Kupang menuju ke Dili, Rabu dari Dili menuju ke Kupang. Kayak gitu terus teman-teman, jadi nggak berangkat tiap hari ya. Dan kebetulan hari ini tuh berangkat dua-duanya karena bis yang lama, yang satu yang tadi datang duluan itu akan masuk bengkel di Kupang teman-teman. Jadi untuk menggantikannya nanti bis yang aku naiki ini yang menjalani rute dari Dili menuju ke Kupang bolak-balik. Jadi hari ini kami merasa beruntung banget bisa melihat dua-duanya unit yang dimiliki oleh Babadok Express ini dalam trip kali ini. Wah menarik ya.
Oke teman-teman, ini unit kita sudah datang. Mari kita masuk menuju ke dalam bisnya. Oh berarti tasku iso kene iki ya. Nah, ini suasana interior yang ada di dalam bisnya teman-teman. Kita ke belakang ya. Dan dia ada toiletnya, yeay. Itu berarti berapa seat ya? 28 sampai 33 seat. Dan space-nya tuh lebih luas. Space-nya tuh lebih luas. Dan ada colokan USB di sini. Ada gantungan. Buat naruh barang-barang di sini. Dan yang penting ada toiletnya, teman-teman. Ada toiletnya di sini. Sana ada. Bisa buat pipis di sini. Dan bisnya tuh matic ternyata ya. Aku baru tahu juga. Nah, kalau bangku-bangku yang di belakang tadi kan di USB-nya tuh di depan ya, di depannya. Nah, kalau bangku yang paling depan gini, USB-nya dia ada di bawah sini. Bisa nyaman sih, lega banget. Ada footrestnya di sini. Pintu naik turun penumpangnya tuh ada di tengah sini teman-teman. Asik sih, bannya tuh lega wadein. Tapi aku gimana ya, aku penasaran kak, bis-bis sebesar ini itu untuk jalur kecilnya menuju ke Kupang kan jalannya kecil terus meliuk-liuk ya. Gimana nanti pengalamannya? Kira-kira kalau tanjakan gimana? Nah kalau Bagong kemarin tuh kalau tanjakan kan dia kayaknya kalah ya, agak-agak gimana gitu. Dia kayaknya kurang powernya kalau tanjakan. Karena gimana Le? Lebih nyaman ya Le? Insya Allah belum jalan-jalan. Kita lihat kalau udah jalan nanti. First experience. Pandangan pertama. Kacanya mobil banget lebar, terus posisi kita tangannya di bawah. Enak ya, ada kayak armrestnya gitu ya. Betul, enak banget. Sedang turu? Kan kurang turu. Nah ini jam 6.52, Bagong jalan duluan teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelum bisnya berangkat, mari coba kita lihat-lihat dulu ada apa saja di dalam bis Dongfeng ini teman-teman. Bis Dongfeng ini dulu tuh kalau nggak salah ada beberapa PO Bus di Jawa itu yang memakai teman-teman. Di antaranya adalah Sugeng Rahayu, Rosalia Indah, Sumber Alam, Hiba Utama, Karya Jasa. Cuma saat ini tuh sudah nggak ada yang jalan lagi teman-teman. Dan bis yang akan saya naiki ini pakai Dongfeng Q6841KR. Masuk di Indonesia tuh sekitar tahun 2007 teman-teman chassisnya. Dan bis ini tuh menarik perhatian beberapa PO Bus karena harganya kalau nggak salah itu 427 juta sudah gratis dengan AC Zhongzi-nya teman-teman. Selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan juga sangat menarik seperti air suspension dan matic. Dan keunggulan lain yang perlu dipertimbangkan, bis ini tuh sudah 6 silinder garis dengan 180 horsepower. Artinya sepertinya ini kuat banget untuk tenaganya teman-teman. Dan kenapa saat ini kita sudah jarang menjumpai bis ini ada di jalanan? Ya mungkin karena spare partnya ya teman-teman. Spare partnya itu kalau nggak salah agak susah didapat. Dan panjang bis ini tuh 8 meter teman-teman, dengan bagasi di tengah itu tembus sudah seperti ala-ala big bus gitu ya. Nah kalau sekilas kita lihat tuh kayak big bus yang dipendekin aja itu loh teman-teman. Dan yang paling menarik kenapa kami memilih naik Babadog ini adalah biasanya kan bis-bis medium itu mesinnya ada di depan. Nah Babadog ini unik karena mesinnya ada di belakang.
Bis apa ya? Bis apa? Nah ini kita dapat snack sebelum berangkat teman-teman. Isinya apa ya? Kita lihat. Aqua dan roti. Ini buat sarapan buat ganjil sebelum nanti kita makan siang di Keva. Ya, kita sudah siap. Jam 7:02 kita bersiap berangkat teman-teman. Wih, kacanya lebar. Ini nanti lihat pemandangan sepanjang perjalanan, asik banget ini pasti. Selamat tinggal Timor Leste Dili. Thank you for kenangan singkatnya. Nah kemarin pas kita datang itu di sini teman-teman, di belakang sini. Nah di sini kemarin Bagongnya tuh parkir di sini kemarin pas datang. Nah di Dili tuh ada terminal ya? Nggak lihat terminal kita di sini teman-teman. Apa memang kayak bis-bis itu di sini? Tadi kayaknya ada bis Heineken Laksana gitu. Di sini juga. Ini kalau lurus ke sana itu ke penginapan kita dan juga ke Kristore teman-teman. Kita putar balik sini arah ke barat. Nah, kita akan menyusuri jalan. Ini dulu jalan Trans Timur ya kalau nggak salah ya. Nah ini tadi di Timor Plaza itu di sini. Di pom bensinnya Timor Leste.
Minggu teman-teman, pada mau berangkat gereja ini kayaknya teman. Berangkat gereja ini. Kebaktian pagi. Iya kabarnya. Kebaktian pagi kan jam segitu. Asik ya, masih pada jalan kaki gitu. Ini gerejanya tuh. Di sini tuh ini namanya tum-tum teman-teman. Ibu-ibu pada mau pergi gereja, naik gitu asik.
Dan rute dari kota Dili menuju ke perbatasan ini memang cakep banget ya teman-teman, karena kita melalui pinggiran pantai, terus ada bukit-bukit. Wah, cakep banget, apalagi kalau pas pagi seperti ini. Pemandangannya itu indah banget teman-teman. Langitnya biru, lautnya biru. Wah, indah banget lah pokoknya. Jadi mari kita lanjutkan sambil menikmati pemandangan ini teman-teman. Mohon maaf ya kalau videonya kepanjangan. Tapi memang seindah itu sih teman-teman. Dan YouTube ini juga menjadi salah satu media buat saya untuk kembali mengingat setiap perjalanan teman-teman. Mungkin semakin usia kita bertambah, memori di otak juga makin penuh, jadinya ya banyak yang terlupa. Ya, dengan YouTube mudah-mudahan saya bisa kembali mengingat serunya perjalanan, menikmati rute dari Dili menuju ke perbatasan di Batu Gede, Mota Ain, dan nyebrang ke Kupang teman-teman. Jadi selamat menikmati pemandangan indah yang ada di jalur antara Dili menuju ke perbatasan di Mota Ain. Let's go! Dan setelah tadi menanjak terus teman-teman, saat ini kita menurun, dan nanti setelah turunan itu kita akan menyisir pantai sepanjang jalan menuju ke perbatasan di Batu Gede teman-teman. Dan kalau nggak salah perbatasan yang di wilayah Timor Leste itu namanya PLBN Batu Gede, sementara yang di kita itu namanya PLBN Mota Ain. Nah, di antara Indonesia dan Timor Leste sendiri itu ada 3 PLBN ya teman-teman yang tercatat, tapi kalau pos-pos kecil kalau nggak salah ada beberapa. Nah, yang besar itu ada di Mota Ain yang nanti mau kita lewati, terus ada juga di Mota Masin dan juga ada di Wini. Kalau di Wini itu untuk perbatasan Timor Leste yang ada di tengah Indonesia itu ya teman-teman, yang kecil, jadi terpisah dari negara induknya. Dan ini kondisi jalanannya masih menurun teman-teman, dan bis Babadok ini juga masih lancar-lancar saja menuruni jalanan yang berliku seperti ini teman-teman. Pak supirnya masih terlihat boys banget, masih asik banget dengan mengemudi di balik kemudinya teman-teman. Ya, mari kita nikmati kembali petualangan yang seru ini dengan rute yang indah ini teman-teman.
Masih di perbatasan teman-teman, dan ini temanku sudah dapat sinyal sewenangnya minta ampun. Kemarin dia puasa. 2 hari guys. Nggak ngaktifin roaming, soalnya M3 nggak ada roaming yang kesana, nggak ada kerjasama. Aku Telkomsel ada. 3 hari itu 100.000, dapat 30 giga dan lemot banget, nggak kepakai juga. Aduh, sayang deh. Oke teman-teman, saat ini kita sudah melintas di perbatasan PLBN Batu Gede dan juga Mota Ain. Kita sekarang ada di zona bebas antara Indonesia dan juga Timor Leste. Ini kalau orang-orang kita boleh masuk sampai sini ya? Lu kemarin udah masuk sampai situ? Enggak. Ya, memang dekat banget. Kamera off. Ini gerbang di Indonesia teman-teman, di depan. Oh, beda. Jadi kita sudah di area imigrasi. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan kembali untuk masuk ke negara Indonesia di PLBN Mota Ain. Nah, di sini nanti teman-teman akan diperiksa paspornya, terus mengisi custom declare, barang-barang bawaan kita akan di-scan, dan nanti setelah selesai dan tidak ada masalah, kita akan keluar lagi menuju ke bis teman-teman. Dan bisnya akan berhenti di sini menunggu kita. Semua barang bawaan itu akan dibawa masuk ke kantor imigrasi atau pos pelintas batas yang ada di sini. Nanti selama pemeriksaan di pos lintas batas negara PLBN Mota Ain ini, bisnya akan tetap nunggu di sini sampai selesai. Jadi bisnya akan nungguin semua penumpang selesai, baru kita akan sama-sama berangkat. Dan trip ini saya masih bersama Mas Ahmad Wildani, YouTuber Mojokerto yang ya guru saya teman-teman. Saya lagi belajar membuat vlog sama beliau ini. Yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari pengalamanku naik bis asal Timor Leste Babadook Express, simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Melanjutkan perjalanan ke Kupang. Yeay, udah aman. Soalnya kalau melintas batas tuh masih deg-degan ya, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kita masuk ke kota Tambua teman-teman. Sekarang sudah sampai di Tambua lagi teman-teman, dan biasanya bis-bis dari Timor Leste ataupun dari Kupang itu akan berhenti di sini nih untuk tukar dolar. Nah, ini kita akan nuker lagi dolar ke rupiah, sisa dari kemarin. Kayak masih ada sisa soalnya. Nah, ini dolar yang kemarin kita tukar di sini dan kita kembalikan lagi ke sini.
Nah, di sini teman-teman biasa tukar dolar, namanya Gajah Mada Money Changer. Ini bis-bis yang lewat biasanya akan berhenti di sini untuk tukar dolar. Ini ada Babadok yang bisa aku naikin, dan ini Bagong yang kemarin aku naikin dari Kupang menuju ke Dili. Dan semuanya berhenti di sini, baik dari Kupang maupun dari Dili, teman-teman. Karena di sini biasanya pada nuker dolarnya di sini. Soalnya kalau di lintas katanya rate-nya nggak bagus, makanya orang-orang pada nukernya di sini. Ini kayaknya kita istirahat makan siangnya di di Atambua, teman-teman. Rumah makan Takana Juo Atambua. Kalau kemarin kan waktu dari Kupang ke Dili itu istirahatnya di kota Keva Menanu. Rumah makan Padang juga sih. Rangawa Dima deh. Nah, halo teman-teman, sekarang setengah 11 siang kita sudah sampai di kota Atambua dan kita mau makan siang di sini, dan ini barengan sama bis Bagong ya teman-teman, yang dari Dili menuju ke Kupang juga. Terus kalau kemarin dari Kupang menuju ke Dili itu istirahat makan siangnya di Keva Menanu, dan sekarang kita istirahat makan siangnya di Atambua. Tapi tetap sih di rumah makan Padang juga, kemarin juga di rumah makan Padang. Kita makan yuk. Konsep rumah makan Padang di sini prasmanan, ngambil sendiri. Kita ngambil lauk sendiri, kita dapat nasi terus ngambil lauknya sendiri. Nih makan siang kita teman-teman. Si mas-mas Jawa lagi kangen sama tempe no. 11.14 kita meninggalkan rumah makan Padang Takana Juo yang ada di Atambua dan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Kupang, teman-teman. Setelah masuk ke Indonesia, tema lagunya berubah, teman-teman. Hari itu lagu-lagu dari Timor Leste, ketika sampai perbatasan, terus pas sampai Atambua, lagunya berubah dengan lagu ini. Lama di dalam hidup ini, meliksa diri. Aduh, ini tuh lagu zaman-zamannya emak gue nih. Kalau lagi merantau ke Jambi atau ke Pekanbaru, itu di bis ALS atau di bis Sari Mustika atau Family Raya, itu lagu-lagunya kayak gini nih. Kita melanjutkan perjalanan kembali setelah isi solar menuju ke Kupang, teman-teman. Dari Atambua ke Kupang itu butuh waktu sekitar 6-7 jam kalau nggak salah. Ya, mari kita nikmati pemandangan yang gersang di kanan kiri. Nah, itu pohon-pohon yang sudah meranggas semua, teman-teman. Ini vibe-nya tuh kayak di Baluran ya. Kalau kita lewat Baluran kayak gini nih kayaknya. Kita mau melintas gerbang kota Atambua, kota perbatasan. Aku dulu pernah motret motor Vario di sini, teman-teman. Nanti kita liatin di fotonya ya.
sebenarnya kalau mampir ke Keva itu pengen nyobain inilah alpukatnya Keva itu enak banget. Tadi barusan papasan dengan bis Bagong teman-teman. Jam 12:52 sampai di kota Keva teman-teman. Ini bis-bis ini tuh kayak gini ya, Kupang Keva. Dan kota Keva ini adalah ibu kota dari Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU. Nah, kita sudah masuk ke terminal checkpoint di Keva Menanu. Ini terminal Keva Menanunya buat checkpoint bis-bis. Ini tuh terminalnya sebenarnya bagus ya bangunannya, cuma nggak yang mampir ke sini tuh jarang kayak teman-teman, karena lokasinya jauh dari jalan poros, jalan lintas trans gitu, terus masuk ke dalam. Jadi bis-bis yang Kupang Keva itu nggak mampir ke sini. Kru lagi teman-teman, bapak drivernya gantian lagi. Sudah sampai di Jalan Raya Trans Timur lagi. Kita melaju menuju ke Soe teman-teman. Jam 14:15 sampai di daerah Niki teman-teman. Nah, habis ini kita masuk ke Soe.
Nah, oke teman-teman, sekarang udah 4:30 dan kita sudah di daerah Wemlasi kalau nggak salah. Ini sebentar lagi kita mau masuk Kupang. Ini jalannya sudah lurus ya, udah nggak berkelok-kelok, jadi aman-aman aja buat perut yang mual. Nah, kalau kayak gini sampai Kupangnya mungkin masih agak sore, kita bisa sunset tadi Kupang nanti. Yeay, makan cilok. Udah ada yang ngidam cilok. Masuk ke kota Kupang teman-teman. Sampai akhirnya masih bisa sunset nih kayaknya kita di Kupang. Nah, kita sudah ke arah terminal. Itu terminalnya udah situ. Sekarang jam berapa mas? 17:03. Bulan depan katanya. Dan akhirnya kita sampai lagi di terminal Timoku. Kayak di sini lagi teman-teman. Yes, sampai lagi. Alhamdulillah. Oke teman-teman, wah, terminal Bimoku di waktu sore hari. Nah, halo teman-teman, sekarang jam 17:05 kita sudah sampai kembali di terminal di Kupang. Dan perjalanan dari Dili menuju ke perbatasan sih menarik banget ya, karena menarik. Pantainya bagus, terus pemandangannya bagus dan pagi hari. Gimana Mas Wildan naik Babodok? Wah, kalau segi kenyamanan bisnya emang lebih nyaman sih teman-teman. Ada air suspensinya, cuman agak satset buat jadi agak terpontang-panting. Mungkin dengan karakteristik supir-supir Jawa beda ya. Gitu. Mungkin bedanya di situ. Cuma secara banting-bantingnya agak wat jadi agak sedikit puyeng. Tapi emang jalanannya juga lumayan sih ya. Jalannya emang berliku-liku guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ditonton juga videonya. Siap. Suhu ini. Oh. Kita mau kemana ini? Sunsetnya baru aja turun teman-teman di sana, di belakang Pulau Semawa itu. Telat sedikit aja. Dan masih bersama Pak D di sini.
Mana Pak De? Betul Pak De. Iki tak ajarin gembel po, orang golek hotel yang gini. Turun terminal aja ya. Dah, aku ajarin dia jadi backpacker guys. Sunsetnya cakep, after sunsetnya juga bagus. Selamat sore dari Pantai Kupang. Kita masih hangout sini, cari kopi. Si Pak dia mau cari just juice katanya. Oh ini kan apa nih Om? Ini yang kakak pucuk. Oh kan gitu ya. Tebel lagi. Ini yang besar kan. Kemarin di Timor Leste kita tuh susah cari makan ya. Terus diajak makan BK, Burger King. Seperti $7, which is itu 100 ribuan. Nggak masuk? Nggak masuk katanya. Hari ini sampai di Kupang balas dendam guys. Ikan bakar, ini kangkung, ini cumi. Wah langsung dihajar. Gimana Mbah? Langsung Aman? aja sikat. Hajar. Sikat Oh, ini sego beneran ya? asli gitu, cocok gitu. Kalau kemarin agak-agak.